Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika dunia memberimu alasan untuk bersedih, carilah kebahagiaan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, para sahabat dan saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Kita berjumpa lagi di channel yang terus memberikan hujjah, petunjuk untuk hidup kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, memanjangkan umur kita, Allah meridhoi segala apa yang menjadi hajat kita, dan yang paling penting kita diberikan kesempatan untuk bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan untuk kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wahai para sahabat dan saudaraku, surat apakah yang dianjurkan dibaca saat sholat subuh? Berikut penjelasannya. Sholat subuh merupakan ibadah wajib yang memiliki keutamaan khusus dibandingkan dengan sholat wajib yang lain. Oleh sebab itulah, sholat subuh termasuk ibadah yang paling sulit dan berat, meski hanya dikerjakan 2 rakaat. Namun, sebagian orang lebih memilih untuk menarik selimut dan melanjutkan tidur nyenyak. Apalagi di subuh hari yang sejuk dan menenangkan, membuat sejumlah orang tergoda untuk tidak bangun. Maka dari itulah, sholat subuh dikategorikan sebagai ibadah yang berat, terlebih bagi orang yang munafik. Saat mengerjakan sholat subuh, sama seperti sholat lainnya, wajib membaca surah Al-Fatihah. Selanjutnya dianjurkan untuk membaca ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Lantas, surat apa sih yang sebaiknya dibaca saat sholat subuh? Bahkan jangan sampai tertinggal. Berikut ulasan selengkapnya mengenai surat yang dibaca ketika sholat subuh yang dibagikan melalui channel YouTube Jamaah Nurul Qalbi. Salah satu sunnah sholat yakni membaca surat yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Sebagai pengetahuan, Al-Quran terdiri dari 114 surah dan 6.000 lebih ayat yang ada di dalamnya. Jadi semuanya memiliki pilihan surat atau ayat yang melimpah untuk dibaca. Saat sholat setelah membaca Al-Fatihah, dianjurkan untuk membaca surah atau ayat dalam Al-Quran tersebut. Semua surat dan ayat dalam Al-Quran boleh dibaca saat sholat, mulai dari surat-surat pendek yang ada dalam juz 30 alias juz amma. Ada pula yang gemar membaca potongan-potongan ayat dalam surah-surah yang panjang. Dan ada pula yang membaca surah atau ayat-ayat yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Misalnya ialah momen bulan Ramadan, situasi ini dalam perjalanan, dan lain sebagainya. Akan tetapi ada 2 ayat yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW ketika sholat subuh. Apa surat tersebut? Dari Qutbah bin Malik, beliau pernah berkata, dia pernah sholat subuh bersama Nabi Muhammad SAW. Beliau pada rakaat pertama membaca surat Qaf ayat 10. Artinya setelah membaca surah Al-Fatihah, beliau membaca surah Qaf sampai ayat ke-10 saja. Lalu dilanjutkan ruku dan seterusnya. Kenapa Rasulullah membaca surah Qaf pada rakaat pertama waktu sholat subuh? Ternyata isi surah Qaf ini intinya adalah untuk memperingatkan manusia tentang kejadian mereka dan mengingatkan tentang nikmat yang diberikan kepada manusia. Begitu juga peringatan tentang hari kebangkitan, hari berhisab, surga, neraka, pahala, dosa, dan lain sebagainya. Supaya kita semua ingat kepada Allah bahwasanya akan ada hari kebangkitan, di mana manusia akan dibangkitkan dari kubur, lalu dihisab semua amalnya dan diberikan balasan sesuai dengan amalan perbuatan semasa hidup di dunia. Bagi yang banyak amal baiknya akan diberikan ganjaran masuk surga, dan bagi yang banyak amal buruknya akan dimasukkan ke dalam neraka dengan segala siksaan. Lalu pada rakaat kedua, apa yang dibaca oleh Rasulullah? Amir bin Haris berkata, aku mendengar Nabi Muhammad SAW pada sholat subuh membaca surah At-Takwir.
Dalam surah At-Takwir ini pun juga berbicara peringatan kepada manusia tentang hari kiamat. Seolah-olah surah ini menyampaikan pesan kepada manusia bahwasanya keadaan semesta alam ketika kiamat datang semuanya akan hancur. Terjadi goncangan-goncangan di mana-mana, matahari akan digulung sehingga semesta menjadi gelap gulita dan manusia tidak akan dapat mengelak dari pengadilan Allah tentang amal perbuatan yang dikerjakan selama hidup di dunia. Apa keutamaan membaca surah At-Takwir pada rakaat kedua di sholat subuh? Insya Allah mampu meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan memunculkan kekhusyuan dalam sholat, bahwasanya kita semua akan meninggal dan akan sangat celaka di saat kita meninggal tanpa bekal amal yang soleh yang cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai para sahabat dan saudaraku, bacalah 2 surat ini saat mengerjakan sholat subuh dan pahami maknanya dengan baik. Insya Allah kita akan menjadi manusia yang senantiasa ingat kepada Allah dan selalu bersyukur dan sangat takut untuk melakukan perbuatan dosa. Semoga bermanfaat. Akhirul qali, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.